522465 Fakultas Teknik Prodi Industri Universitas Kediri. Video ini akan menjelaskan tentang budaya organisasi psikologi industri. Budaya organisasi, budaya berasal dari kata budaya atau bahasa Sanskerta yang artinya budi, hati nurani, dan akal. Inteligensi. Budaya merupakan konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Budaya adalah suatu bentuk, pola, semua susunan baik materi maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu acara tradisional dalam memecahkan masalah-masalah para anggotanya. Jika orang-orang bergabung dalam sebuah organisasi, mereka membawa nilai-nilai dan kepercayaan yang telah diajarkan kepada mereka. Tetapi sering terjadi nilai-nilai tersebut tidak cukup membantu individu yang bersangkutan untuk sukses dalam organisasi. Budaya organisasi cukup didefinisikan sebagai sebuah persepsi umum yang dipegang teguh oleh para anggota organisasi dan menjadi sebuah sistem yang memiliki kebersamaan. Bentuk-bentuk organisasi. Stephen P. Robin mengelompokkan bentuk budaya organisasi yaitu network culture, mercenary culture, fragmented culture, dan communal culture. Budaya pemilik perusahaan. Budaya perusahaan memegang peran penting yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Cermin perilaku eksklusif perusahaan. 2. Identitas perusahaan. 3. Modal perusahaan. 4. Kunci kinerja karyawan. 5. Tercapai tujuan perusahaan. Budaya manajemen. Dalam Essential Manager, pakar konsultasi manajemen Inggris Robert Heller menekankan bahwa manajemen dengan motivasi bertumbuh pada pendelegasian tugas. Ada dua risiko yang harus dihadapi, delegasi yang gagal atau tugas yang tidak selesai. Untuk memaksimalkan kemungkinan berhasil, kita harus memahami sifat risiko. Pastikan Anda memahami 4 hal ini. 1. Buat perhitungan dulu, jangan coba-coba. 2. Nilai situasi dan hanya bertindak bisa segala kemungkinan telah dipertimbangkan dengan sistematik dan kemungkinan hasil besar. 3. Beri pujian pada staf jika hasil kerjanya baik, walau ada target yang luput. 4. Bahas kesalahan secara tegas tapi pantas. Jangan salahkan orang. Budaya buruh. Buruh adalah mereka yang bekerja pada suatu perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Budaya konsumen. Dalam budaya konsumen terdapat 3 macam perspektif. 1. Pandangan bahwa konsumen diperesmikan dengan ekspansi produk komoditas kapitalis yang memunculkan akumulasi besar-besaran budaya dalam bentuk barang-barang konsumen dan tempat-tempat belanja dan konsumsi. 2. Pandangan bahwa masyarakat mempunyai cara-cara yang berbeda dalam menggunakan benda-benda untuk menciptakan ikatan-ikatan atau perbedaan masyarakat. 3. Adanya masalah kesenangan emosional untuk konsumsi, mimpi-mimpi dan keinginan yang ditampakkan dalam bentuk budaya konsumsi dan tempat-tempat konsumsi tertentu yang secara beragam memunculkan kenikmatan jasmaniah langsung serta kesenangan estetis. Budaya pemerintah. Dalam organisasi pemerintah harus diwujudkan dalam semua ikatan kepemimpinan, pola komunikasi yang partisipatif, gaya kepemimpinan yang lebih pada mengajak daripada memerintah, memberikan teladan yang baik, mendorong dan memberi kepercayaan kepada bawahan, serta mengambil keputusan dengan cara musyawarah merupakan konsekuensi dari keharusan melakukan nilai-nilai dari filsafat Pancasila tersebut. Budaya Barat dan Timur. Kebudayaan Barat adalah budaya yang cara pembinaan kesadarannya dengan
cara memahami ilmu pengetahuan dan filsafat. Mereka melakukan berbagai cara diskusi dan debat untuk menemukan atau menentukan makna seperti apa yang sebenarnya, murni atau asli dari kesadaran. Kebudayaan Timur adalah budaya yang cara pembinaan kesadarannya dengan cara melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan mental. Memahami daur hidup produk sebagai pembanding daur hidup organisasi. Siklus hidup produk atau produk life cycle merupakan kontrol suatu produk memiliki siklus produk untuk menegaskan 4 hal. 1. Produk memiliki umur yang terbatas. 2. Penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. 3. Laba naik dan turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. 4. Produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian, dan personal yang berbeda dalam setiap siklus hidupnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.